saat bersamamu lah yang Kemarin Marjuki datang ke rumah loh. Si jago pakai kumahan pabrik rokok itu. Iya, dia mengajak jalan-jalan ke kali umrah besok minggu Is. Kalau kita mau, dia suruh menaruh hati padamu. Ibu sudah tahu apa kira-kira jawabanku. Pertimbangkanlah, Is. Dia sudah dewasa menjadi suami dan bapak dari anak-anakmu kelak. Dia juga cukup kaya hidup berumah tangga. Cukup rezekinya, cukup bisa berbina bagi masyarakat, cukup sesuai dengan kamu, Is. Cukup apa lagi? Cukup banyak memberi apa kepada ibu? Ibu harusnya tahu bahwa aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah. Tidak pernah mencintai orang lain. Ibu sudah tahu semuanya. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kau masih mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai orang yang sudah beristri? Dia sudah kawin. Tiap sore kau berdiri di sini untuk apa? Apa gunanya? Kalau kau bisa merebut hatinya dari Mursiwi, itu akan menghancurkan kehidupan Mursiwi, Is. Peduli apa pada penderitaan orang lain? Ibu harusnya tahu bahwa aku yang lebih dulu mencintainya. Sejak kita berdua masih sekolah, aku salah satu kereta api setiap hari. Aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengan dia. Mursiwi tidak lebih berat dari aku. Aku percaya cintaku lebih suci. Itulah sebabnya kenapa aku masih mempunyai harapan.
tolong. Rajin benar kau menjemput suami. Gimana? Akhir-akhir ini ia terlalu banyak bekerja sehingga memerlukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lelah. Dan lagi, ya, makanya ia perlu dijemput agar senang. Ya, aku tahu. Mas Larto sekarang juga bicarakan kau ini. Ia bercerita bahwa dulu kalian selalu satu kereta api waktu masuk sekolah. Ia suka bercerita. Hanya akhir-akhir ini ia menjadi heran mengapa kau merubah sikapmu yang dulu. Ia berharap kau suka sekali. Besok juga kami akan pergi berlibur ini. Ia telah merencanakan bersama-sama. Kau boleh ikut juga kalau kau tertarik kembali. Ia sudah lama tak sempat berbincang sekali. Akan aku pikirkan. Ya sudah, apa kamu setelah ini pikirkan? Kuharap kau bisa gembira bersama kami. Besok lusa, istimewanya kita, Mas. Naris, kau mau ikut? Aku hanya main-main, Wan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, baik juga. Nanti aku ajak seorang teman yang bisa menemanimu kemana-mana. Aku ada keperluan lain minggu besok. Ia sudah berjanji dengan seorang. Tidak usah diganggu, Mas. Ya, aku sudah berjanji dengan seseorang. Syukurlah. Kuharap kau lekas sudah kami berdua. Selamat malam, Is. Jangan lupa undangan itu. Jika seorang perempuan membunuh karena sakit hati, berapa tahun ia dihukum, Bu? Bu, berapa tahun kira-kira? Itu tidak mungkin kau lakukan, Is. Aku hanya bertanya, berapa tahun? Ada apa denganmu? Itu tidak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan nyasar. Gunakan akal sehatmu, Is. 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 Kalau sekiranya perlu berteduh, mampirlah ke rumah saya, Nak. Hujannya tidak begitu deras. Tetapi kan lebih enak kalau menunggu di dalam. Saya mencari seseorang. Ibu kenal dengan seseorang yang bernama Mursiwi. Oh, Mursiwi. Dia sedang mengunjungi perhelatan temannya. Itu tempatnya. Yang musiknya terdengar dari sini. Suaminya juga. Dia sedang kerja. Mungkin sebentar lagi dia pulang. Biasanya Mursiwi sendiri yang jemput. Terima kasih. Itu rumah saya, Nak. Kapan-kapan mampirlah. Nama saya Marsuki. Saya Sulaiman.
Di mana teman-temanmu yang lain? Aku pulang duluan. Mursiwi masih di sana. Katanya menunggu Suwarto. Jadi kau merasa tersiksa lama-lama di sana? Aku tak tidak ada gunanya menunggu di sana. Sudahlah, Is. Ada kabar penting untuk kamu tahu. Tadi ada orang mencari Mursi. Ibu kira keluarganya. Tapi kok mencurigakan sekali orang. Tidak mau menolak padaku, Is. Ibu selalu mudah mencurigai orang lain. Apa salahnya dia datang ke sini? Tetapi ada mau menolak selama berbicara denganku, Is. Ya Allah, Masya Allah. Masuki, mana orang yang jahat tadi? Bukan pintu sebelah timur. Ada orang-orang pelanggar kereta mungkin. Oh, saya kira perampokan lagi. Atau bunuh diri mungkin? Hush, zaman memang sudah edan. Oh, Bu Masuki, jangan ke sana. Saya tidak tahan untuk melihat darah. Oh, baik kalau gitu. Wah! Mursiwi kita berontak! Kenapa ibu terpaku begitu? Kenapa? Aku tahu pikiran ibu. Kau sudah tahu. Ibu berpendapat aku yang membunuh Mursiwi kan? Bukan aku yang membunuh Mursiwi, Bu. Sungguh. Ya, bukan kau yang bunuhnya. Seorang muda lah yang telah membunuhnya. Itu pun aku tidak tahu. Sudahlah, Is. Kau kan yang menyuruhnya. Ibu pernah melihat dia tadi. Dia pernah menemuimu. Tapi dengan lagi di mana orang itu bertemu denganmu. Aku berbicara sungguh-sungguh. Aku tidak membunuhnya. Itu perbuatan rendah. Perkataanku semalam tidak sungguhan. Perbuatan yang sangat licik. Perkataanku semalam terlontar begitu saja karena cemburu dan dendamku. Tapi kemudian aku menyesal, Bu. Aku menyesal. Ibu harus percaya padaku. Selama hidupku, ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan rela berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan ketiga itu. Meskipun karena prinsipku itu orang-orang menganggapku bodoh dan tolol. Tapi ketika aku melakukannya, betapa kejamnya. Tujuan itu tidak benar. Kau bisa membuat yang lain untuk mencintai seseorang. Semalam aku telah menyesali perkataanku. Tapi terbukti, seharusnya aku berkata ia meninggal. Ya, semua orang berkata ia meninggal karena didorong seseorang. Tapi aku tidak tahu apalagi tentang orang itu, Bu. Kau tidak menyuruh. Aku tidak menyuruh. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu membunuh Mursiwi, Bu. Demi Tuhan, itu tidak ada hubungannya denganku. Kau membohongi ibu, Is. Kau tidak bisa mengelak. Apa kata almarhum ayahmu karena aku telah gagal menditikmu? Gusti Allah, aku telah memiliki anak seorang pembunuh. Demi Tuhan, Bu, aku tidak tahu apa-apa. Tapi peristiwa ini tetaplah suatu kode. Kode yang akan selalu menuntut kita, Is. Demi Tuhan, Bu, aku tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan, Bu, aku tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan, Bu.
saya baru tertarik bermain dengan batu malam ini. Saya tidak keberatan kau asing dengan batu dan itu. Cuma saya agak keberatan jika kau tidak bekerja sama sekali. Tentang kematian istrimu. Ya, itu memang hal berat bagi seorang suami. Apalagi kau belum mengetahui dia. Tapi sekarang kau harus bisa memiliki hidupmu toh. Tidak seharusnya hidup akan kau gabung di belakang terus. Ya, saya mesti bekerja kembali. Berusahalah untuk tidak menjadi diri mangkari. Tempat ini akan melakukan hal yang bukan. Apa gunanya setelah di sini? Saya di sini tidak lagi memikirkan siapapun. Tetapi ingatan abang saudara jika kau sendirian di tempat ini. Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan lemparkan diri ke rel itu kalau kereta api datang. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Sama sekali tidak. Setidaknya kau akan menjadi lelah. Esok bangun kau siap. Nyebabkan kau jadi segan untuk masuknya kembali. Saya harus menemukan orang yang telah mendorong ini. Itu bukan kewajiban. Tidak ada polisi yang mengurusnya. Atau kau ingin membantunya? Saya harus membuat perhitungan dengan orang itu. Itu tidak seperti yang kau lakukan, kau. Siapa yang mengatakan itu tidak semestinya? Kau akan dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli. Itu berarti kau menghancurkan keluargamu sendiri. Saya tidak peduli. Yang penting, dendam itu harus lunas. Aku akan tetap memperingatkanmu, toh, agar kamu bisa tetap berdiri dengan benar. Selamat malam, toh. Is, tiap hari kau berdiri di situ. Itu akan merusak kesehatanmu. Terang saja Suwarto masih gelisah memikirkan istrinya. Dia masih berkabung, Is. Itu semestinya kamu pikirkan. Tidak tiap malam kamu memandangi langit-langit. Jadi, aku yang bersalah, kan? Bukannya begitu, Is. Aku gelap hati dengan berbuat demikian. Aku menjadi perempuan jalan kan karena mencintai dia. Aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu. Aku tidak mau menunggu seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Apapun akibatnya, aku tidak peduli. Ia sudah berkata padaku, Is, bahwa ia akan mencari pembunuh istrinya. Itu juga sudah dikatakannya padaku, Bu. Ia sendiri telah menuduh aku yang merencanakan kematian istrinya. Untuk apa dipedulikan tuduhan orang lain? Tapi tuduhan orang banyak bisa mengkhawatirkan, Is. Lebih baik aku dituduh tapi bisa mencintai Suwarto. Nah, berhentilah berpikir seperti itu. Pemuda tidak hanya dia di kota ini. Di kota-kota besar ada beribu-ribu yang lebih tampan dari Suwarto. Sehingga kau mengorbankan diri sendiri untuk mencintai seseorang. Itulah kecintaanku. Aku harus bisa menghargai perasaanku.
ia akan tergantinya suatu ketika. Kapan? Ketika pembunuh itu telah tertangkap. Belum tentu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan saat itulah kau akan menjadi pusat karena waktu yang itu lama dan selalu mencipitmu, Is. Tidak lama lagi, ia akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi kau tahu siapa dia? Tentu saja tidak. Tetapi, aku harus mencari tahu jawabannya. Agar Suwarto tidak berikut tanda tanya terus. Saat itulah, dia akan mulai mengerti perasaan. Kau yakin, Is? Aku hanya meyakini bisa membantunya. Nanti malam, dia akan tahu siapa yang membunuh istrinya. Bukankah kau sendiri juga? Aku sendiri juga belum tahu. Apa aku sendiri atau orang lain. Bicaralah yang benar. Itu akan membahayakan dirimu sendiri. Apa ada yang berbahaya? Kau bisa ditangkap dengan gurauan seperti itu, Is. Aku sudah bosan bersungguh-sungguh. Nanti malam, dia akan tahu siapa yang membunuh istrinya. Kemudian, dia akan mulai memikirkan aku. Mungkin juga dia menerima diriku. Mungkin juga dia menolaknya dengan sesuatu perbuatan yang mengejutkan. Atau mungkin juga dia tidak berbuat apa-apa. Nah, kau Ibu tidak perlu cemas. Dan kau tidak berubah hidup. Seseorang perlu mempertaruhkan jiwanya. Aku akan meletakkan pertaruhan itu. Ibu berharap semua prasangka orang itu salah dan kau bisa tabah menerima apapun kenyataannya nanti, Is. Selamat malam, Toh. Malam. Aku harus jujur padamu, Toh. Tiap malam, aku selalu menunggumu di sini. Aku tak sempat memperhatikanmu. Aku makin bisa dengan perhatian istriku. Maafkan aku telah bersungguh terus merencanakan sesuatu yang telah menyebabkan kematian. Itu tak mungkin kau kerjakan. Itukah? Aku mengenal kau sejak kecil. Tidak tampak satu tanda pun kau sampai hati berbuat sedemikian kejam. Kau keras hati, tapi aku tahu kau tidak jadi. Aku masih ingat ketika kau memadai cara meminta-minta kereta api. Air mukamu menggambarkan ketinggian perasaan. Dapat ada untuk merelakan bagian hidupmu bagi orang lain. Kau kawanku yang paling baik. Tapi, kau masih memikirkan pembunuh itu, Toh. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Dan selama hidup lawan, hatimu akan tertutup untuk orang lain. Aku sangat mencintai almarhum Is. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah bisa memaafkan pembunuh itu. Tiap malam, aku selalu memikirkanmu. Aku sudah menyatakan apa adanya. Nyatakan apa? Nyatakan bahwa kau lah teman terbaikku. Kau lebih dari itu. Lebih dari itu tak mungkin. Karena kau masih memikirkan istrimu dan orang yang membunuhnya. Bagaimana kalau orang itu akhirnya ketemukan? Aku harap kau tidak mengulangi perkataan
benar. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak tahu diri, katakanlah. Tapi aku yakin kau hanya melakukan dalam hati. Kau selalu menerka bahwa aku akan mencarakan kematian istrimu. Ya, bagaimana semua orang selalu berpikir. Kau bimbanglah, jangan itu selalu bergejolak. Selalu berada di persimpangan antara rasa sayang, ragu-ragu, prasangka dan kebencian. Kenapa kau tidak sekalian mendukung? Kenapa kau tidak sekalian menyatakan bahwa akulah yang membunuh istrimu? Sekarang katakan, jika kau telah menemukan membunuh istrimu, apakah kau memberi kesempatan kepada? Jadi kau mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian istriku. Katakan jika aku mengatakannya, kau akan membunuhnya. Demi Tuhan, katakan Is. Akulah yang membunuh istrimu. Sekarang terserah kau, apa yang akan kau lakukan padanya? Kau, apa yang akan aku lakukan kepadamu? Apa yang harus aku lakukan kepadamu? Apa yang harus aku lakukan kepadamu? Katakan Is, katakan. Lakukanlah sesuka hatimu. Aku hanya ingin hidup bersama denganmu. Aku hidup dengan seorang pembohong. Aku hidup dengan seorang pembunuh. Aku rela menjadi pembohong seumur hidup, mempertaruhkan apa saja yang aku miliki demi dapat hidup bersama dengan orang yang aku cintai. Oh, begitu. Aku ingin tahu seberapa besar kau memiliki nyali untuk mempertaruhkan hidupmu bagi orang yang kau cintai. Aku ingin lihat. Ayo tunjukkan nyalimu. Tunjukkan kalau kau mencintaiku. Bunuhlah aku! Lepaskan aku dari kereta itu. Aku tidak akan melawan. Bunuhlah aku. Kau akan tahu bahwa aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Lepaskan. Aku tidak akan menyesali pengakuanku tadi. Dalam kesalahan dan dalam sendiri. Tapi sebelumnya, bagaimana bahasa pada sebagai istri berharga. Berikanlah kita pada masa kecil kita. Pada masa lalu kita dan jauh mengaku harus mati sebagai dusta. Dalam kemudian dan daripada pernah bersama ini, kau gunakan diri. Kau biadab. Kau hadapkan dirimu pada pilihan yang sejak ini. Katakan, apakah aku harus bahagia dengan pembunuh istriku? Aku tak memaksamu untuk memutuskan pilihan itu. Tapi kalau kau merasakan nyaman selama aku masih berada di dekatmu, aku akan melapor ke polisi. Aku baiknya sudah mengatakannya. Tapi percayalah, aku akan tetap mendukungmu toh. Aku akan melapor polisi. Bukan kau yang harus menyerahkan diri ke polisi. Tapi akulah orangnya. Akulah yang tak mendorong musim dari ajalnya. Ismia tidak melakukan kesalahan apapun. Mursi memang pantas dimatikan dari kehidupan kita. Banyak orang yang telah menjadi korbannya. Ia tidak pernah mencintai orang dengan benar. Seluruh perbuatannya digerakkan oleh keinginan untuk memenuhi ambisinya sendiri. Kau mesti tahu kok. 2 hari yang lalu Mursi menemuiku dan meminta begitu banyak uang padaku. Ya katanya untuk memenuhi kebutuhan segala pernikahan kami. 2 hari kemudian akhirnya aku tahu bahwa semua itu dusta. Hal yang sama juga dilakukannya pada tunangan dia sebelumnya dan pacarnya.
yang kemudian ia rayu saya tinggalkan begitu saja tunangannya itu. Akhirnya aku bertekad, akulah yang harus menjadi korbannya yang terakhir. Aku telah terpikat pada kata-kata dan kemolekannya. Dan aku cintai dia dengan memenuhi apapun semua permintaannya. Kursi memang pantas mati. Karena ia akan selalu menjamin siapapun dengan giliran panas yang akan membakar sajaran kita dan terjadi sesuatu bila kekuasaan kita. Aku tidak menyesal membunuhnya, sama sekali tidak menyesal. Aku bahagia kalau membunuhnya. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia. Kenapa kau membuat pengakuan itu? Aku ingin mengetahui sebesar apa kebencian hatimu. Aku rela kalau pada akhirnya kau akan membunuhku. Aku bahagia karena kau tak melakukannya. Itu pertaruhan diri yang membahayakan. Ibuku pernah bertaruh diri saat menghadapi pergulatan untuk berharga dirinya. Aku anaknya. Ya, satu-satunya. Hampir-hampir aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar, jujur, dan berani. Sedangkan cintaku begitu asing, kekanak-kanakan, dan tidak sekuat perasaanmu. Kita sudah saling kenal sejak kita masih anak-anak. Tanpa aku sadari, aku sudah melakukan pengkhianatan. Mungkin karena aku terlalu apa adanya, sehingga sangat menjemukan. Aku sudah tak sanggup bertaruh diri. Tapi sekarang aku yakin, Mas Warto akan sanggup menerimaku apa adanya. Is, Toh, Bersama